Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Khoiriyah SPD MPD serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu melalui tatap daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang modern, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, bahwasanya dia juga memiliki hak yang sama kepada orang-orang non-disabilitas. Jadi kita akan lebih memaknai disabilitas sebagai keberagaman manusia. Baik, langsung saja. Pernahkah Anda melihat para penyandang disabilitas di sekeliling Anda? Mungkin tidak semua dari kita pernah berinteraksi dengan para penyandang disabilitas karena mereka masih menjadi masyarakat yang dimarginalkan oleh masyarakat, tidak dimiliki keleluasaan dalam beraktivitas, bahkan untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan pun dengan mudah. Untuk memahami lebih lanjut tentang hak disabilitas, mari kita pelajari selanjutnya. Penyandang disabilitas bagian dari keberagaman manusia, tidak hanya laki-laki dan perempuan, tinggi pendek, hitam putih, orang tua anak, tetapi juga ada disabilitas dan non-disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus dianggap memiliki hak asasi manusia yang sama dengan orang lainnya, yaitu tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut ataupun dihilangkan oleh siapapun. Dalam ruang lingkup suatu negara, penyandang disabilitas bagian dari kewarganegaraan yang hak asasinya wajib dihormati dan dipenuhi oleh negara. Istilah disabilitas berbeda dengan istilah cacat. Bahkan istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat yang bermakna negatif dan bahkan identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain itu, istilah cacat fokus dengan cara pandang medis, yaitu menilai hambatan yang dialami oleh seseorang karena kondisi fisiknya yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, seseorang yang terhambat untuk naik ke lantai 2 dengan hambatan dia menggunakan kursi roda, sedangkan disabilitas memandang hambatan yang dialami seseorang karena lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Misalnya, tidak bisanya menggunakan kursi roda naik ke lantai 2 bukan karena fisiknya, namun karena bangunan tersebut kurang melengkapi fasilitas, kurang landai atau lift yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dengan menggunakan istilah cacat yang fokus pada fisik seseorang, maka muncul anggapan bahwasannya fisik normal dan fisik tidak normal. Bahkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kecacatan masuk dalam kriteria masalah sosial. Sedangkan dalam istilah disabilitas tidak ada kendala dengan kondisi fisik seseorang, karena permasalahan hambatan dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh lingkungan ataupun fasilitas tidak aksesibel. Oleh karena itu, dalam konsep disabilitas, semua manusia dianggap sama dengan berbagai keunikannya, dan keunikan itulah yang harus mampu diakomodasi lingkungan di sekitarnya. Dari segi penyelesaian masalah, cara pandang cacat berpikiran bahwa perubahan harus dilakukan terhadap ketidaknormalan fisik seseorang, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau fasilitas yang sudah ada. Dengan cara pandang itu, ditambah dengan anggapan bahwa penyandang cacat adalah seseorang yang tidak normal, maka penyelesaian dilakukan dengan berdasar kepada belas kasih orang lain, dengan berdasar
belas kasih orang lain, maka konsep penyelesaian pada istilah cacat hanya mengandalkan bantuan sosial belaka yang dijalankan apabila kebutuhan utama sudah dipenuhi. Bahkan keberadaannya itu bisa ada atau tidak bergantung kepada kebaikan seseorang. Sedangkan penyelesaian disabilitas itu pelaksanaannya masuk dalam komponen utama karena tidak membedakan pemenuhan disabilitas dan non-disabilitas. Misalnya dalam pembidangan transportasi, armada angkutan umum harus ada fasilitas-fasilitas untuk orang-orang disabilitas. Begitu juga dalam sektor pekerjaan. Pekerjaan juga harus aksesibel, harus sesuai dengan minat bakat dan bisa digunakan oleh disabilitas. Contoh lain yang menegaskan perbedaan disabilitas dengan cacat dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam faktor pendidikan. Penyelenggara pendidikan masih kerap menolak siswa disabilitas karena tidak tersedianya fasilitas belajar, sehingga langsung dialihkan kepada sekolah luar biasa atau SLB. Alhasil, pemahaman terhadap SLB, yaitu sekolah khusus untuk cacat, semakin lama dengan kondisi fisik seseorang, apakah dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tuli, pengguna kursi roda, atau tunanetra, mereka langsung diarahkan langsung mendapatkan pendidikan di SLB. Sedangkan dalam pandang disabilitas, semua siswa diperlakukan sama, yaitu sehingga selama siswa memenuhi syarat kemampuan untuk mengikuti kurikulum nasional, maka akan diarahkan pada sekolah nasional. Dengan bersekolah di sekolah umum, maka akan ada interaksi siswa disabilitas dan non-disabilitas. Dari interaksi itu akan timbul rasa saling memahami akan keunikan masing-masing siswa. Dan hal itu sangat baik untuk mengajarkan toleransi dan berinteraksi sosial. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, setelah memahami konsep disabilitas tadi, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan istilah cacat untuk menyebut orang disabilitas. Kedua, mari periksa bersama apakah fasilitas dan pelayanan umum di sekitar kita sudah ramah untuk penyandang disabilitas. Apakah sudah ada bidang landai atau lift sebagai alternatif? Apakah pusat informasi atau pengumuman sudah dipenuhi dengan aksesibel dalam bentuk video ataupun bacaan? Dan apakah para pembeli pelayan umum sudah memahami konsep disabilitas dan tahu cara menghadapi orang disabilitas? Jika belum, mari kita layangkan tuntutan kepada pihak terkait untuk memenuhi hak-hak disabilitas. Ketiga, yaitu berhentilah mengeluarkan ejekan atau pernyataan yang memunculkan stereotip negatif kepada para penyandang disabilitas, misalnya mengolok-olok seseorang yang mengalami gangguan jiwa, atau menjadikan kata autis sebagai istilah negatif untuk menyebut seseorang yang tidak mau peduli dengan lingkungan sosialnya. Kita harus mulai diri kita sendiri dan mengkritisi, bahkan melaporkan kepada kepolisian apabila ada yang melakukan penggunaan disabilitas pada disabilitas. 3 hal itu dapat kita lakukan mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Mari kita upayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai hukum hak asasi manusia dalam memaknai disabilitas sebagai keberagaman manusia. Jadi teman-teman jangan memandang orang-orang penyandang disabilitas ini orang yang berbeda atau orang cacat, karena orang cacat ini hanya fisiknya, sedangkan kata-kata disabilitas itu muncul untuk menggantikan kata cacat, begitu teman-teman. Jadi orang-orang penyandang disabilitas ini juga memiliki hak-hak yang sama selaku kewarganegaraan dengan non penyandang disabilitas juga sama. Maka dari itu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.